Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah usaha tani. Hari ini pokok bahasannya adalah pembukuan usaha tani. Pembukuan usaha tani. Sub pokok bahasan ada 3, yaitu yang pertama macam dan dasar. Macam dan dasar pembukuan usaha tani. Yang kedua, pembukuan sebagai dasar reorganisasi. Yang ketiga, pembukuan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Oke. Nah, sebelum kita mulai dengan pembukuan usaha tani, kita mulai di pendahuluan dulu pengantar. Sebagai pengantar, mengapa kita mempelajari pembukuan usaha tani? Karena pembukuan usaha tani ini merupakan bagian penting. Yang pertama bagian penting dalam kegiatan pengelolaan usaha tani modern. Ingat ya, merupakan bagian penting dalam pengelolaan usaha tani modern. Kalau usaha tani tradisional, usaha tani subsisten, itu tidak membutuhkan pembukuan usaha tani. Pembukuan ini terutama hanya untuk usaha tani modern. Yang kedua merupakan alat pengontrol kebijakan pengelolaan usaha tani. Karena dengan pembukuan, kebijakan-kebijakan pengelolaan usaha tani dapat dikontrol. Yang ketiga merupakan sumber keterangan statistik pertanian. Baik, biasanya ada sensus pertanian. Maka kalau mempunyai data yang direkam dalam pembukuan usaha tani itu sangat memudahkan bagi pencatatan data mengenai statistik pertanian. Yang keempat merupakan pencatatan tertulis setiap transaksi oleh petani. Jadi ada 4 hal yang sangat penting di sini. Makanya pembukuan usaha tani itu sangat perlu sekali digunakan untuk satu usaha tani. Makanya ditanya di sini apakah perlu? Perlu. Jadi kita sangat memerlukan pembukuan usaha tani terkait 4 hal di atas. Oke, kita lanjutkan ke sistem pembukuan usaha tani. Nah, pembukuan usaha tani ini ada yang pembukuan sederhana, ada pembukuan ganda atau lebih kompleks. Biasanya kita pakai untuk usaha tani ini hanya ini. Lebih banyak kepada pembukuan sederhana. Kalau pembukuan ganda ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan yang sudah, perusahaan lainnya, perusahaan yang lain. Usaha tani hanya menggunakan yang sederhana saja. Ingat ya, kita pakai yang sederhana, pembukuan yang sederhana. Nah, kita masuk ke pokok pertama, dasar dan macam pembukuan usaha tani. Dasar dan macam pembukuan usaha tani di sini. Ingat, kita lihat bahwa pencatatan dan dilanjutkan dengan perhitungan mengenai kedudukan dari perubahan kekayaan. Itu adalah pembukuan ya. Dan modal, jadi ada pencatatan perhitungan mengenai kedudukan dari perubahan kekayaan dan modal penerimaan. Sini perubahan kekayaan, sini ya, modal penerimaan pengeluaran dari usaha tani sebagai suatu organisasi ekonomi. Dasarnya, ingat bahwa usaha tani itu berdiri sendiri dengan berbagai tujuan dan kegunaannya. Oke, disini berdiri sendiri, usaha tani berdiri sendiri. Tani berdiri sendiri. Oke. Dan pembukuan itu dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun kalender. Umumnya 1 tahun kalender. Jadi pembukuan itu 1 tahun kalender, 1 Januari sampai 31 Desember. Ya.
Di situ 1 Januari sampai 31 Desember. Itulah dalam pembukuan usaha tani. Dua catatannya dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Untuk pembukuan usaha tani tidak berbeda dengan pembukuan perusahaan lain. Hanya lebih sederhana. Nah, lebih sederhana di sini, ingat, ini yang harus hati-hati diperhatikan ya. Yang pertama mengenai penilaian benda inventaris. Harus diperhatikan. Penilaian benda inventaris. Yang kedua, hasil yang digunakan kembali dalam usaha tani. Saya mulai dari benda inventaris. Makanya saya balik ke penilaian benda inventaris. Penilaian benda inventaris itu nanti saya akan jelaskan pada slide yang berikutnya. Masing-masing bagian ini ada 5 ya. Yang pertama penilaian benda inventaris. Yang kedua hasil yang digunakan kembali dalam usaha tani. Yang ketiga hasil yang dikonsumsi keluarga. Yang keempat tenaga kerja keluarga. Dan yang kelima adalah gotong royong atau sambatan. Oke, jadi kita ingat bahwa nggak berbeda dengan pembukuan-pembukuan lain, hanya saja untuk usaha tani itu pembukuannya lebih sederhana. Terutama terkait 5 hal ini, penilaian benda inventaris, hasil yang digunakan kembali, kemudian hasil konsumsi keluarga, tenaga kerja keluarga, dan gotong royong. Ya. Mari kita lihat mengenai benda-benda inventaris. Yang pertama ya, benda inventaris pada usaha tani mempunyai sifat yang berbeda dengan benda-benda inventaris pada industri. Jadi benda inventaris untuk usaha tani ya tidak sama dengan untuk industri. Beda, sangat berbeda dengan industri. Sehingga penilaiannya juga berbeda. Oke? Maka penilaiannya berbeda. Ingat itu ya, untuk benda inventaris usaha tani, inventaris pada usaha tani berbeda dengan benda-benda inventaris pada industri. Sehingga penilaian atau cara penilaiannya itu berbeda satu dengan yang lain. Kita mau melihat cara penilaian benda-benda inventaris dalam usaha tani. Benda inventaris yang pertama adalah misalnya bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, benda-benda yang tidak tahan lama. Dinilai menurut harga beli aslinya. Ingat ya, ini dinilai menurut harga beli aslinya. Oke, perhatikan baik-baik itu ya. Jadi bahan yang dibeli misalnya bibit, pupuk, obat-obatan, pakan untuk ternak yang nggak tahan lama dinilai menurut harga beli aslinya. Yang kedua, bahan-bahan yang dihasilkan sendiri yang pada waktu inventarisasi masih tersimpan di gudang dapat dinilai menurut harga pasar yang berlaku setempat. Jadi yang masih ada di gudang dinilai menurut harga berlaku setempat, harga pasar berlaku setempat. Oke ya, jadi penilaian benda-benda inventaris dalam usaha tani yang sangat penting ya. Saya ulang sekali lagi, bahan yang dibeli misalnya bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, ternak, benda-benda yang tidak tahan lama dinilai harganya sesuai harga beli aslinya. Kemudian bahan-bahan yang dihasilkan sendiri ya, yang tersimpan di gudang, dapat dinilai menurut harga pasar yang berlaku setempat.
Yang ketiga adalah tanaman setahun. Tanaman setahun dinilai menurut ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk tanaman tersebut. Oke. Jadi tanaman setahun dinilai menurut ongkos-ongkos yang dikeluarkan. Ya, tanaman setahun dinilai menurut ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk tanaman tersebut. Contoh tanaman setahun, itu misalnya padi. Oke, ini contohnya ya. Sayuran dan pangan lain. Tanaman tahunan dinilai atas harga pasar yang berlaku. Ingat ya, harga pasar yang berlaku atau atas taksiran harga petani. Seandainya ia mau jual. Tanaman tahunan itu apa? Tanaman tahunan ini, tanaman tahunan contoh. Tanaman tahunan itu misalnya kelapa, kakao, kemudian tanaman perkebunan, teh, dan lain-lain. Tanaman tahunan artinya usianya lebih dari setahun. Kalau tanaman setahun, usianya maksimal setahun. Oke. Kemudian yang kelima, ternak kerja dinilai menurut harga pasar yang berlaku setempat. Oke, ternak kerja ini contohnya kerbau. Ya. Ternak kerja contohnya kerbau ya, yang dinilai menurut harga pasar yang berlaku setempat. Artinya sesuai dengan harga di daerah tersebut. Itu ternak kerja. Kerbau ini untuk apa? Untuk bajak sawah. Ini untuk bajak sawah. Itu ternak kerja. Kemudian ternak produksi dinilai menurut harga pasar normal. Ternak produksi ini sapi, kambing, ayam, itik, dan sebagainya. Yang untuk produksi ya, bukan untuk kerja. Itu penilaian, masih ada lagi penilaian benda-benda inventaris usaha tani. Nah, yang berikut adalah alat-alat dan bangunan yang punya daya tahan lebih dari 2 tahun. Oke, alat-alat dan bangunan-bangunan ini misalnya gudang, kandang. Nah, alat-alat itu misalnya mesin-mesin, alat-alat pertanian, misalnya pacul, hand sprayer. Ini yang lebih dari 2 tahun ya, itu tidak termasuk ini. Traktor. Contohnya satu itu traktor. Alat itu yang mempunyai daya tahan lebih dari 2 tahun itu traktor. Juga bisa hand traktor juga bisa. Arit dan lain-lain. Yang 2 tahun, yang lebih dari 2 tahun ya. Kalau yang kalau pacul nggak sampai 2 tahun. Sudah rusak. Oke, ingat itu ya. Nah, itu dinilai menggunakan penyusutan. Oke. Penyusutan ini ada 3 cara. 3 metode untuk menilai penyusutan alat-alat pertanian. Contoh bangunan. Sini dulu saya contohkan bangunan ya. Ini kalau ini untuk alat-alat, ini untuk bangunan. Bangunan itu gudang. Gudang. Yang kedua adalah gudang kandang. Bisa juga kandang. Nah, ini kandang yang usianya atau umurnya di atas 2 tahun. Kalau kandang yang nggak sampai 2 tahun tidak bisa dihitung dengan penyusutan. Langsung masuk dalam biaya variabel. Oke.
Ya, jadi ada tiga metode untuk menghitung penyusutan. Yang metode ketiga itu terdiri dari yang pertama straight line method, yang pertama ya, metode garis lurus, yang kedua double declining method, yang ketiga sum of year digit method. Ini akan kita pakai untuk menghitung penyusutan. Oke, untuk menghitung penyusutan. Baik, kita lanjut ya. Oh ya, ini part 1 sampai di sini. Nanti kita lanjut ke part 2 biar tidak bosan.